Mungkin bisa dikasih tahu cara step-stepnya gitu, misalkan pengen Ya step-stepnya ini ya komiknya ya. Kalau dari teman-teman sendiri yang ikut workshop ini, kira-kira apa ya? Siapa yang udah pernah bikin komik gitu? Kira-kira udah ada pernah belum? tunjuk tangan aja yang udah pernah bikin komik, yang harus apa ya, harus dipublikasikan ya. Jadi pokoknya udah pernah bikin komik kayaknya. Itu belum ya. Jadi belum pernah pada bikin komik ya, nggak apa-apa. Jadi di sini kita akan coba menjelaskan bagaimana sebenarnya alur pembuatan sebuah komik itu gitu kan. Nah di sini kita lihat ini adalah cara asik bikin komik. Nah, cara asik bikin komik. Nah di sini langkah pertama yang kita lihat adalah bahwa ide itu bukan dicari tapi dicatat. Jadi sebenarnya yang saya bilang tadi, bagaimana sih caranya membuat sebuah cerita yang baik itu gitu kan, membuat sebuah cerita yang apa ya, yang menarik gitu, yang membuat orang itu bertanya-tanya, yang membuat orang itu selalu menanti episode-episode berikutnya gitu kan. Itu sebenarnya gampang gitu kan. Sebenarnya ide itu berawal dari ide yang kita temukan di keseharian gitu kan. Sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang realistis, sesuatu yang membuat kita akrab gitu kan. Pada saat kita apa ya? Pada saat kita bersama dengan orang yang kita sayangi itu kan, itu sesuatu yang nyaman gitu kan. Nah, pada saat kita bertemu dengan orang asing, nah kita merasa canggung ya. Nah itu sama juga, cerita juga begitu. Semakin cerita kita ketahui gitu ya, cerita kita dekat dengan kita gitu ya, tentang keseharian, cerita tentang orang tua, cerita cinta gitu, romantis itu sesuatu yang dekat dengan kita kan. Itu akan membuat kita nyaman. Tapi pada saat kita membuat sebuah cerita yang asik ya, suatu cerita yang asik, itu kita merasa aneh. Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa film-film romantis, film-film cinta itu selalu booming gitu kan. Karena ya itu tadi gitu kan, mereka mampu mendapat apa namanya, inti cerita yang dekat dengan kita gitu loh. Nah, itu tapi itu semua di cerita tersebut itu gak berguna kalau gak dicatat gitu, makanya dicatat. Nah, memang ini salah satu langkah yang paling susah gitu kan, mencatat ini. Karena komikus itu kan biasanya gambar ya, bukan nyatat ya. Gitu. Saya aja malas banget nyatat gitu kan. Tapi kenapa gak catatan itu digambar gitu loh. Jadi kebetulan kami itu di studio semua punya yang namanya buku catatan. Jadi mungkin sekarang ini boleh dibilang ya, kita harus mulailah mengoleksi buku catatan kita. Ya, mengoleksi buku catatan kita. Nah, jadi ide-ide itu apa namanya, nanti dicatat, digambar ya, digambar catatan kita itu digambar gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Itu dasar ya, dasar. Ide ceritanya harus ada dulu, terus dikembangkan, akhirnya digambar. Catat gitu. Nah, langkah kedua adalah setelah ide itu tercatat, kita membuat pengembangan dari ide tersebut dengan cerita, gitu kan. Jadi ada satu ide gitu kan, itu dikembangkan, itu berupa cerita. Ide, kumpulan dari semua ide menjadi satu cerita. Ya, itu kalau di dunia ini namanya mind mapping ya. Mind mapping itu jadi ide-ide bertebaran gitu ya. Ide A gitu kan, misalnya nemu kunci apa gitu segala macam itu, terus nanti akhirnya dikumpulin jadi satu, itu menjadi satu cerita sebenarnya. Nah, itu sebenarnya apa namanya, ide-ide itu kan ada karena kita catat. Nah, kalau nggak kita catat kan itu hilang gitu, jadi kita lupa gitu kan satu sama lain. Nah, ide itu dicatat terus bikin cerita. Nah, beberapa kali aku dapat keluhan gitu kan, Mas, kalau saya susah sih bikin cerita ya gitu kan, idenya udah ada nih gitu kan, udah ada idenya tapi kok susah bikin cerita gitu, ini gimana ya gitu. Nah, sebenarnya triknya gampang. Anggap
sebuah cerita itu adalah sesuatu yang benda yang bisa kita pegang gitu kan. Jadi cerita itu adalah seseorang gitu kan. Jadi seseorang. Nah, cerita itu kan karena kita anggap dia sebagai seseorang gitu kan. Nah, seseorang itu kan punya nama ya, punya nama, punya tema, dia punya sifat, punya ini, dia itu punya kehidupan gitu kan. Nah, kalau kita beranggapan seperti itu, maka kita nggak akan pernah kesusahan bikin cerita. Karena kenapa ya? Kita menganggap bahwa cerita itu bukan sesuatu yang susah, tapi sesuatu yang akrab, sesuatu yang teman, gitu kan? Sesuatu teman. Nah, sehingga kita bisa mengembangkan teman tersebut, gitu kan? Nah, makanya, nah itu nanti digabung dengan ide kita, maka menjadi sebuah cerita. Itu karena cerita itu kan karena teman itu kan kita punya kehidupan ya, dia mungkin lahir terus sakit apa, nah itu seperti cerita itu sebetulnya. Mungkin yang biasa buat buku diary yang sehari-hari itu. Iya, itu sangat membantu sekali gitu kan. Jadi dia terbiasa untuk merangkai cerita kehidupan dia menjadi satu cerita besar gitu kan. Nah itu seru di situ. Sebenarnya paling seru membuat komik itu adalah bikin cerita. Kalau gambar semua orang nanti itu dia bisa cari literatur, cari referensi di internet, nanya sama temen gitu kan. Terus belajar dari buku-buku gambar, beli buku gambar di Gramedia atau di mana gitu. Itu jadi seorang tukang gambar yang keren gitu kan. Tapi cerita gitu kan, cerita kita nggak bisa nanya sama orang lain gitu kan. Kita itu dari diri kita sebenarnya. Kita nggak bisa nanya ke internet gitu kan, tanya sama Mbak Google itu nggak bisa gitu kan. Cerita ini gimana ya? Kan nggak bisa, susah. Itu harus kembali kepada kita gitu. Makanya proses pembuatan komik yang paling menyenangkan itu sebenarnya adalah proses cerita gitu kan. Gitu. Jadi di cerita itu nanti baru bisa kita kembangkan gitu, terus nanti akhirnya baru gitu. Mungkin gara-gara waktu yang terbatas, jadi kita mungkin ada yang bertanya sebelumnya untuk komik mobile atau komik digital, ada yang ditanyakan? Mumpung ada Mas Dianya ini pelaku komiknya. Baik, kalau tidak ada langsung aja. Mungkin bosan ya kalau misalnya dengerin cerita, ceramah atau apa, jadi kita langsung praktek aja.